Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap lancar di dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Oke teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Kang Sapar. Pada video kali ini saya akan berbagi sedikit informasi terkait tahapan seleksi CPNS tahun 2019. Seperti kita tahu bahwa tahapan seleksi CPNS 2019 akan segera usai, yang mana di tanggal 30 Oktober 2020 ya, atau tepatnya di hari Jumat besok akan diumumkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB. Di sana nanti akan diketahui siapa-siapa saja yang lolos dan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap pemberkasan. Nah, setelah dinyatakan lulus, sebelum masuk ke tahapan pemberkasan, ini ada tahap masa sanggah ya teman-teman. Ada tahapan masa sanggah terlebih dahulu yang dilaksanakan di antara pengumuman ya, atau setelah pengumuman dan sebelum pemberkasan. Nah, sebagai antisipasi buat teman-teman yang saat ini sedang menunggu pengumuman ya, menunggu pengumuman resmi dari BKN atau dari instansi masing-masing terkait hasil integrasi SKD dan SKB. Tentu ini ada 4 hal ya, ada 4 hal paling tidak yang wajib teman-teman ketahui terkait dengan masa sanggah ya. Terkait dengan masa sanggah. Apa saja keempat hal itu? Kita lihat. Oke, yang pertama adalah lama masa sanggah. Masa sanggah pengumuman hasil CPNS 2019 diberikan selama 3 hari. Ya. 3 hari, yaitu pada tanggal 1 sampai 3 November 2020 ya teman-teman. Jadi cuma 3 hari nih masa sanggahnya. Berarti memang ada jeda 1 hari itu ya. Pengumuman tanggal 30, kemudian tanggal 31-nya itu paling tidak kita bisa coba ngecek hasilnya sudah sesuai atau tidak gitu ya. Kalau ada kejanggalan kan nanti di tanggal 1-nya kita bisa memulai menyampaikan sanggahan. Jadi waktunya 3 hari teman-teman ya. Lamanya cuma 3 hari, sehingga ini betul-betul harus dimaksimalkan ya, dan perlu diantisipasi juga. Seperti halnya waktu tahapan seleksi administrasi dulu ya. Setelah pengumuman kan ada masa sanggah juga sama. Nah, setelah pengumuman integrasi nilai SKD dan SKB pun ini ada masa sanggahnya yang lamanya cuma 3 hari ya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 3 November 2020. Oke ya teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, peserta yang bisa melakukan sanggahan itu siapa saja? Apakah seluruh peserta CPNS yang daftar di awal ya, ataukah hanya yang ikut SKB saja? Nah, untuk peserta yang bisa melakukan sanggahan adalah seluruh peserta CPNS yang dinyatakan lulus SKD. Itu yang pertama ya. Yang dinyatakan lulus SKD. Kemudian juga yang telah mengikuti SKB. Gitu ya. Jadi lulus SKD dan mengikuti SKB. Karena ya tidak menutup kemungkinan lulus SKD tetapi tidak mengikuti SKB.
Nah, yang berhak melakukan atau yang dibolehkan melakukan sanggahan adalah teman-teman peserta CPNS yang lulus SKD dan telah mengikuti tahapan SKB juga. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ketentuan dan kriteria. Di sini untuk unsur yang dapat disanggah oleh peserta CPNS itu meliputi hal-hal yang dapat berdampak pada perubahan hasil seleksi. Misalnya, peserta yang mengikuti SKD dan SKB tentu sudah dapat mengetahui nilainya, termasuk juga lawan-lawannya. Jika terdapat kejanggalan, maka peserta dapat melakukan sanggahan. Nah, para peserta yang kemarin mengikuti SKB di tanggal 1 September sampai tanggal 12 Oktober, mereka masing-masing sudah memegang nilai SKD gitu ya. Bukan hanya nilai SKD sendiri, tetapi juga dia sudah punya gambaran mengenai nilai SKD para rivalnya atau pesaingnya gitu ya. Nah, sehingga setelah beres SKB, mereka pun bisa melihat nilai SKB-nya sendiri ya, nilai SKB-nya sendiri termasuk nilai SKB para lawan-lawannya atau pesaingnya. Nah, jadi walaupun di tanggal belum diumumkan di tanggal 30 ya, belum diumumkan secara resmi, tetapi saya yakin sebagian teman-teman sudah punya prediksi gitu ya, sudah punya prediksi antara lolos atau tidaknya dengan menghitung akumulasi atau integrasi nilai SKD dan SKB sesuai yang diperoleh kemarin gitu ya. Dimana kita tahu bahwa tahapan SKD nilainya itu bisa langsung dilihat ya, bahkan dipampang di lokasi, bahkan di proses pelaksanaan SKD sebelum selesai pun itu kan bisa dipantau nilainya. Termasuk di SKB ya kemarin, walaupun memang skornya tidak dipampang atau tidak diumumkan secara langsung di lokasi, tetapi bisa dipantau ya, bisa dipantau melalui link YouTube ya, melalui link YouTube, dan itu ditampilkan secara live ya di link yang sudah di-share sebelumnya, sehingga potensi kecurangan ini sangat kecil gitu ya, karena nilainya sudah bisa diketahui oleh halayak ramai. Jadi terkait ini saya kira teman-teman sudah punya prediksi masing-masing ya. Tinggal nanti ketika diumumkan di tanggal 30 ternyata misalnya hasilnya ada kejanggalan, ada ketidaksesuaian, sehingga yang harusnya teman-teman sudah punya prediksi, misalkan ada di urutan pertama, ternyata pas di pengumuman ada di urutan kedua atau ketiga gitu kan, dengan nilai yang tidak sama. Nah, itu nanti bisa coba disampaikan sanggahannya teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah portal SSCE. Nah, sanggahan ini disampaikannya itu tentu secara online ya teman-teman, secara digital, dan fiturnya itu nanti disediakan di website SSC-ASN, seperti halnya waktu pada pendaftaran ya, pendaftaran peserta CPNS di awal itu kan di portal itu. Begitupun untuk menyampaikan sanggahan ya, jadi melalui portal SSC-ASN juga sama. Oke, baik teman-teman, itu sedikit informasi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap bersabar untuk menunggu pengumuman resmi yang akan diumumkan di tanggal 30 Oktober 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.